PT Primeline Realty adalah perusahaan manufaktur dan distribusi furnitur terkemuka di Indonesia. Selama lebih dari 15 tahun, kami menghadirkan furnitur berkualitas tinggi untuk hunian, perkantoran, dan ruang komersial. Dengan desain yang inovatif, material premium, dan teknologi yang modern, kami menciptakan produk yang nyaman, fungsional, dan estetis. Perusahaan kami mempunyai visi dan misi untuk dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Visi kami menjadi perusahaan furnitur terdepan di Indonesia dengan inovasi, kualitas, dan layanan yang terbaik. Misi kami menghasilkan furnitur berkualitas dengan desain ergonomis dan estetis, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan produk tahan lama dan layanan profesional, menggunakan bahan baku ramah lingkungan untuk keberlanjutan industri, serta mengembangkan teknologi produksi yang inovatif agar unggul di pasar nasional dan internasional. Kami percaya bahwa furnitur yang baik berasal dari proses produksi yang terbaik. Oleh karena itu, kami menerapkan bahan baku yang berkualitas, desain yang modern, produksi yang canggih, serta menggunakan smart furniture. PT Primeline Realty berkomitmen untuk menghadirkan furnitur yang inovatif, berkualitas, dan ramah lingkungan. Perusahaan kami siap menjadi mitra terbaik dalam menciptakan ruang yang nyaman dan elegan. Bersama PT Primeline Realty, ciptakan ruang yang nyaman dan elegan. Kunjungi website kami untuk melihat koleksi produk terbaru dan hubungi tim kami untuk konsultasi dan pemesanan.
rekan-rekan semua. Pagi. Terima kasih telah hadir dalam rapat tahunan PT Primeline Realty pada tanggal 6 Maret 2025 ini. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Hari ini kita akan mengevaluasi kinerja perusahaan selama setahun terakhir dan merumuskan strategi ke depan. Saya akan membacakan agenda rapat hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan sambutan Direktur Utama. Yang kedua, pembahasan laporan kinerja tahunan. Yang ketiga, evaluasi produk dan inovasi. Yang keempat, strategi pemasaran dan penjualan. Yang kelima, SDM, keberlanjutan dan pengembangan perusahaan. Yang keenam, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penutupan dan ucapan terima kasih. Untuk itu, kami persilakan Bapak Nadif untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada Ibu Rivalina yang selaku sekretaris perusahaan. Saya ingin mengucapkan apresiasi kepada seluruh tim dan atas kerja kerasnya sepanjang tahun ini. Meskipun kita menghadapi tantangan dalam industri manufaktur dan juga distribusi furnitur, kita berhasil mencatat pertumbuhan yang positif. Namun, kita juga perlu terus memperbaiki strategi agar lebih kompetitif. Dan saya ingin kita semua terbuka dalam diskusi kali ini, sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk masa depan perusahaan kita. Untuk itu, saya persilakan Ibu Dinda selaku manajer keuangan dan akuntansi untuk memaparkan laporan keuangan perusahaan ini. Baik, bisa dilihat di depan ya. Ini laporan kinerja tahunan dari bagian keuangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan 12% dibanding tahun lalu. Lalu peningkatan biaya produksi juga mengalami kenaikan sebesar 8% di dampak harga bahan baku dan logistik. Lalu saya ingin mendengar pendapat dari tim operasional terkait efisiensi produksi. Silakan Ibu Basita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dinda selaku manajer keuangan. Dari sisi tim operasional sendiri, kami telah berhasil meningkatkan efisiensi produk sebesar 10% dengan penerapan sistem otomatisasi dalam beberapa manufaktur. Namun ada kendala dalam rantai pasok yang sedikit mempengaruhi jadwal produksi. Adanya keterlambatan bahan baku menjadi faktor yang cukup signifikan dan kami perlu mengantisipasi hal ini untuk kedepannya. Bisa dilihat di layar. Untuk efisiensi produksi sendiri, kita mengalami kenaikan sebanyak 10% akibat adanya otomatisasi. Sedangkan untuk kendala sendiri, kita terdapat keterlambatan dari bahan baku dan juga kapasitas pabrik. Dan yang terakhir yaitu rencana, kita akan menginvestasi alat produksi dan juga diversifikasi pemasok. Selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari manajer rantai pasok terkait hal tersebut. Benar, Ibu Parasita selaku manajer operasional. Tahun ini kami mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga yang stabil. Beberapa pemasok mengalami keterlambatan produksi yang berdampak pada jadwal kita. Kami sedang dalam proses mencari pemasok alternatif serta mempertimbangkan untuk meningkatkan stok cadangan dalam beberapa kategori bahan baku strategis. Baik, saya dari divisi manajer pabrik ingin menambahkan dari sisi produksi, saya perlu meningkatkan kapasitas pabrik untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah. Saya usul agar kita melakukan investasi dalam peralatan produksi yang lebih efisien. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan output tanpa harus menambah biaya operasional yang terlalu besar. Dari perspektif pemasaran, peningkatan produksi harus diiringi dengan strategi pemasaran yang lebih agresif. Nah, kita perlu memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan branding agar permintaan
tetap tumbuh seiring dengan peningkatan kapasitas produksi. Saya pribadi setuju dengan Bu Indah selaku manajer pemasaran dan penjualan bahwa kita juga dapat untuk mempertimbangkan terkait dengan inovasi produk sebagai upaya daya tarik bagi konsumen. Dengan meningkatkan produk yang lebih ergonomis dan ramah lingkungan, mungkin kita bisa untuk menjadi nilai tambah bagi jangkauan pasar, sehingga jangkauan pasar bagi perusahaan kita akan dapat meluas. Jangan lupa juga aspek sumber daya manusia. Dengan peningkatan kapasitas produksi, kita mungkin perlu menyesuaikan strategi pelatihan dan rekrutmen agar tenaga kerja kita tetap bisa memenuhi tuntutan produksi yang lebih tinggi. Ini poin yang sangat baik bagi saya. Saya ingin kita semua terus berkolaborasi untuk memastikan inovasi ini terus berjalan secara optimal. Jika ada tambahan, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan di strategi pemasaran. Kami dari tim Research and Development telah mengembangkan beberapa desain furnitur yang inovatif yang dapat memberikan respon positif di pasar. Dengan modular furnitur menjadi salah satu produk unggulan kita karena lebih fleksibel bagi pelanggan. Namun kami masih perlu menyesuaikan beberapa aspek desain agar lebih ergonomis dan fungsional. Kami juga sedang mengembangkan terkait dengan smart furnitur yang dilengkapi dengan fitur teknologi yang modern seperti meja kerja yang elektronik dan lemari yang otomatis. Dari tim kontrol kualitas, kami telah menerapkan standar baru untuk meningkatkan daya tahan produk. Kami juga melakukan pengujian ketahanan lebih ketat sebelum produk dikirim ke pelanggan. Namun, kami menerima beberapa keluhan terkait daya tahan beberapa model tertentu. Oleh karena itu, kami akan mengkaji kembali bahan yang digunakan dan melakukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan produk lebih tahan lama. Mulai. Izin menambahkan, kami dari tim pemasaran dan penjualan terkait inovasi, saya rasa kita juga perlu mendengar lebih banyak dari pelanggan tentang kebutuhan mereka. Nah, saya mengusulkan agar kita meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui survei ataupun forum diskusi. Nah, dengan begitu, kita bisa memahami preferensi mereka secara lebih mendalam dan menyesuaikan desain produk kita. Saya izin menambahkan dari divisi keuangan, menambah inovasi juga berarti kita harus mempertimbangkan anggaran pengembangan ya. Kita perlu menyeimbangkan antara biaya riset dan harga jual agar tetap kompetitif di pasar. Mungkin kita bisa melihat opsi pendanaan tambahan untuk mendukung riset dan inovasi yang lebih agresif. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga perlu diperhatikan. Kita juga butuh tim yang lebih kreatif dan memiliki keterampilan dalam teknologi terbaru untuk mendukung inovasi ini. Saya mengusulkan pelatihan intensif bagi tim R&D agar dapat mengikuti perkembangan industri. Baik rekan-rekan sekalian, ini poin yang sangat baik Saya ingin kita semua terus berkolaborasi untuk memastikan inovasi ini tetap berjalan secara optimal. Jika tidak ada tambahan, mungkin kita bisa lanjut ke pembagian strategi pemasaran. Baik rekan-rekan sekalian, ini adalah hasil kerja keras kita selama 1 tahun. Ini adalah produk dan juga layanan. Kita membahas tentang produk terlebih dahulu. Ini ada furnitur rumah tangga. Nah, sebelah saya ini ada sofa dan juga kursi. Ini kita datangkan langsung bahan-bahannya dari Jepang. Jadi kita ambil di daerah di mana negara itu berkembang dan juga memiliki bahan-bahan yang berkualitas. Ada juga meja makan dan kursi. Ini produk lokal kita yang dimana
untuk bahan kayunya sendiri kita datangkan langsung dari Jepara, yang di daerah itu terkenal akan kayunya yang kokoh seperti kayak kayu jati, dan ukirannya yang sangat mencerminkan kita ini negara yang berseni tinggi seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ini bagian di lemari pakaian dan rak penyimpanan. Ini satu paketnya kita bisa jual seharga 50 juta sampai 55 juta. Dan di sampingnya ada tempat tidur dan meja samping. Ini teksturnya sangat empuk sekali, bisa membuat tidur kita lebih optimal dan lebih berkualitas juga. Dan bisa di next selanjutnya. Dari sini kita bisa lihat mulai dari meja kerja dan juga kursi yang ergonomis. Ini akan meringankan beban kerja karyawan, yang dimana karyawan itu sepanjang hari mengerjakan tugasnya melalui laptop atau komputer. Ini akan membuat tidak gampang capek. Dan yang selanjutnya ada furnitur kantor, yaitu lemari arsip dan rak buku. Ini adalah produk kita yang cukup laris untuk tahun ini, karena banyak sekali perusahaan yang menginginkan akan lemari arsip yang kita produksi. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa diperbanyak lagi untuk produksinya. Bisa di next selanjutnya. Di sini ada partisi ruangan. Ini akan bisa membatasi privasi dari karyawan-karyawan yang ingin memakainya di perusahaannya. Jadi nanti privasinya akan terjamin karena tertutupi oleh partisi ruangan. Jadi dibatasi oleh partisi. Dan juga ruang konferensi. Ini adalah produk unggulan kita, karena di mana ruang konferensi ini adalah ruangan yang tergolong mewah di penjualan kita, karena ini akan membuat suasana menjadi lebih mewah dan lebih khusyuk juga dalam rapat. Oke, bisa dilanjut untuk slide selanjutnya. Ini adalah perabotan untuk hotel dan juga restoran. Di samping kita produksi berbagai peralatan kantor, kita juga produksi tentang perabotan untuk hotel dan juga restoran. Jadi untuk tahun ini banyak sekali pihak hotel dan juga restoran yang menghubungi call center kita. Jadi mereka itu sangat membutuhkan perabotan ini, karena kita adalah perusahaan yang menjunjung tinggi dari kualitas dan juga harga yang ergonomis. Untuk furnitur komersial, di sini bisa kita lihat ada perabotan untuk hotel dan juga restoran, sama seperti ini. Ini juga sangat laris sekali, dari mulai restoran McDonald atau Pizza Hut atau perusahaan-perusahaan yang di situ notabene ke restoran. Ini juga sangat laris sekali karena membuat restorannya lebih terkesan mewah. Oke, bisa dilanjut untuk slide selanjutnya. Ini adalah produk kita di pusat perbelanjaan dan juga area publik. Ini ada rak dan juga ini ada rak sumsum. Dari keduanya ini sangat laris sekali karena banyak dari pusat perbelanjaan yang membutuhkan produk kita. Menambahkan dari pemaparan dari Pak Ahmad tadi terkait tentang proses produksi dan kualitas. Nah, kami menerapkan proses produksi yang ketat untuk memastikan kualitas terbaik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku. Contohnya yaitu menggunakan kayu berkualitas tinggi yang bersertifikasi legal dan ramah lingkungan. Yang kedua, desain dan inovasi. Menggunakan software desain 3 dimensi untuk menciptakan model furnitur yang ergonomis dan stylish. Yang ketiga yaitu produk terintegrasi. Contohnya menggunakan mesin modern dan teknik tenaga ahli untuk menciptakan produk berkualitas tinggi dengan efisien maksimal.
Dan yang terakhir yaitu quality control. Contohnya setiap produk diuji ketahanannya sebelum didistribusikan ke pelanggan. Izin menambahkan dari tim riset dan pengembangan terkait dengan inovasi dan teknologi. Untuk kita tetap dapat bersaing di dunia yang furnitur, kita dapat menerapkan beberapa inovasi antara lain yaitu dengan menerapkan smart furnitur, yaitu dengan mengembangkan furnitur dengan fitur yang lebih pintar seperti meja kerja yang elektrik dan lemari dengan sistem yang otomatis. Selanjutnya kita dapat mengembangkan terkait dengan eco-friendly manufacturing, yaitu dengan penggunaan bahan daur ulang dan pengurangan limbah produksi. Dan selanjutnya kita juga dapat meningkatkan inovasi terkait dengan modular dan customizable design, yaitu dengan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Izin menambahkan dari tim SDM terkait komitmen lingkungan dan tanggung jawab sosial. Kita berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan melalui penggunaan bahan baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, program daur ulang dan efisien energi di pabrik, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan program pelatihan keterampilan. Baik, saya dari tim pemasaran dan penjualan izin menambahkan terkait dengan penyebaran produk kita yang sudah tersebar melalui jaringan distribusi dan pasar. Nah, produk kami telah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia melalui jaringan toko retail dan distribusi resmi. Kami juga menjual produk secara online melalui marketplace terkemuka. Ke depan, kami berencana memperluas eksplor ke lebih banyak negara di Asia dan Eropa. Dari penyebaran jaringan distribusi dan pasar tersebut, tahun ini kami telah meningkatkan promosi melalui berbagai platform digital. Nah, penjualan online kita meningkat sebesar 20%. Namun, ada potensi yang lebih besar jika kita memperluas jangkauan pemasaran digital. Nah, saya mengusulkan peningkatan anggaran iklan digital ini serta kerjasama dengan lebih banyak marketplace. Baik, anggaran pemasaran memang harus ditingkatkan ya. Tetapi juga harus memastikan pengeluaran tersebut memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Saya menyarankan kita melakukan analisis lebih lanjut untuk menargetkan iklan dengan lebih efektif. Izin menambahkan, selain digital, jangan lupa juga meningkatkan pemasaran konvensional. Kita bisa memperkuat branding dengan mengikuti pameran furnitur dan memperluas jaringan distribusi di toko retail. Dari sisi rantai pasok, kita perlu memastikan bahwa stok kita selalu tersedia. Jika permintaan meningkat akibat strategi pemasaran yang lebih agresif, kita harus siap dengan persediaan yang mencukupi. Izin melaporkan, saya dari tim kontrol dan kualitas. Kita juga harus memastikan bahwa produk yang kita pasarkan memiliki kualitas terbaik agar tidak terjadi keluhan yang bisa berdampak pada reputasi merek kita. Di sini saya juga izin untuk mengusulkan bahwa kita dapat melakukan kolaborasi dengan desain interior atau influencer di industri furnitur agar brand kita itu dapat dikenal lebih luas. Baik, pemasaran digital dan konvensional harus berjalan secara beriringan. Jadi saya ingin tim pemasaran membuat rencana digital untuk pengembangan strategi ini. Kami telah menerapkan otomatisasi dalam beberapa proses produksi untuk meningkatkan efisiensi hingga 10%. Namun masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam pengelolaan bahan baku. Ya benar, saya dari manajer pabrik perlu meninjau ulang proses manufaktur agar lebih hemat energi dan mengurangi limbah produksi. Selain itu, kita harus mempertimbangkan investasi dalam mesin yang lebih modern agar lebih produktif. Nah, dari sisi rantai pasok, kami sedang menjajaki kerjasama jangka panjang dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih stabil. Ini bisa membantu kita mengontrol biaya bahan baku.
Izin menambahkan dari tim kontrol dan kualitas, pengendalian kualitas juga harus ditingkatkan agar kita tidak mengalami banyak retur atau klaim dari garansi yang bisa meningkatkan biaya operasional. Saya dari tim pemasaran dan penjualan juga ingin memastikan bahwa efisiensi operasional ini tidak mengurangi kualitas produk atau layanan pelanggan kita. Nah, kita harus menemukan keseimbangan antara efisiensi dan kepuasan pelanggan. Menurut saya, semua usulan yang diberikan ini bagus. Namun, kita harus menghitung dengan cermat dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Kita harus menyeimbangkan antara efisiensi dan investasi yang dikeluarkan. Oke, setuju. Saya ingin tim operasional dan keuangan menyusun laporan secara detail mengenai potensi penghematan dan juga investasi yang kita perlukan. Baik, dari diskusi hari ini kita telah mengidentifikasi beberapa langkah strategis yang perlu diambil, yaitu peningkatan inovasi produk, strategi pemasaran yang lebih agresif, efisiensi operasional, serta pengelolaan rantai pasok dan keuangan yang lebih optimal. Oke, baik, terima kasih semuanya atas kontribusi kita semua. Jadi saya ingin kita setiap divisi menindaklanjuti poin-poin di dalam rencana kerja masing-masing. Kita harus pastikan bahwa strategi yang kita bahas dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Jangan lupa juga untuk terus meningkatkan kompetensi tim agar kita tetap unggul di industri ini. Oke, saya setuju atas yang dipaparkan oleh Bu Laura tadi. Jadi saya optimis dengan kita bekerja keras dan kolaborasi kita yang di PT Primeland Realty akan semakin berkembang. Dengan ini rapat tahunan kita tutup. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Direktur dan para rekan-rekan karena sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan rapat hari ini. Akhir kata, saya selaku sekretaris mengucapkan selamat bekerja pada rekan-rekan. Give applause untuk kita semua. Untuk Pak Direktur dipersilakan untuk meninggalkan rapat ini dan bisa disusul oleh rekan-rekan. Sekian dan terima kasih.